Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Kaila Mira Nindya dan kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai hasil pembelajaran saya tentang pengembangan media pembelajaran Penmas. Kemudian di sini ada table of contents atau daftar isi. Jadi yang pertama saya akan membahas definisi, landasan teori, implikasi, kemudian terakhir kesimpulan. Jadi di sini ada definisi media pembelajaran. Media pembelajaran merupakan alat dan peralatan yang digunakan untuk menyampaikan materi pembelajaran. Media pembelajaran mencakup semua peralatan fisik dan materi yang digunakan oleh guru, dosen, tutor, praktisi maupun pendidik lainnya dalam proses pembelajaran untuk memfasilitasi tercapai tujuan pembelajaran. Kemudian definisi teknologi pembelajaran yaitu merupakan bagian dari media pembelajaran yang bersifat lebih fisik dan terkait erat dengan penggunaan perangkat keras hardware dan perangkat lunak software yang dikelola untuk kebutuhan pembelajaran supaya lebih efektif. Kemudian selanjutnya ada landasan teori. Jadi yang pertama ada prinsip komunikasi. Jadi intinya dari teori media pembelajaran, prinsip komunikasi itu yang menentukan penyampaian pesan yang efektif. Seperti model pengirim, pesan penerima, konsep umpan balik dan konteks membentuk bagaimana media pembelajaran dirancangkan dan disampaikan, memastikan kejelasan pesan, memahami karakter audiens dan memilih saluran penyampaian yang tepat. Kemudian yang kedua ada teori beban kognitif. Jadi teori ini menekankan pentingnya meminimalkan beban kognitif asing sambil memaksimalkan beban alat untuk memfasilitasi pengkodean dan penyimpanan informasi yang efektif. Kemudian ada lingkungan pembelajaran konstruktivis. Jadi lingkungan belajar konstruktif ini mewakili konsep landasan dalam teori media pembelajaran, menekankan peran aktif peserta didik dalam membangun pemahaman mereka tentang konsep dan pengetahuan berakar pada teori psikologi kognitif dan filsafat pendidikan. Kognitif berdapat bahwa pembelajaran adalah proses dinamis yang dibentuk oleh tindak peserta didik dengan lingkungannya. Kemudian yang terakhir ada kriteria pemilihan media. Jadi dalam proses ini melibatkan berbagai faktor seperti kompetensi konten, tujuan pembelajaran, karakteristik audiens, dan momen teknologi untuk memastikan bahwa belajar secara aktif memfasilitasi pengalaman belajar. Kemudian di sini ada implikasi. Jadi contoh dari implikasi itu misalnya dalam program pendidikan kesehatan masyarakat, teori media pembelajaran mungkin menginformasikan pengembangan sumber daya multimedia yang bertujuan untuk meningkatkan perilaku sehat. Videonya yang ditampilkan anggota masyarakat mendiskusikan tantangan dan solusi kesehatan setempat yang dapat diterima secara mendalam oleh para pelajar sehingga mendorong keterlibatan dan relevansi. Jadi dapat disimpulkan bahwa teori media pembelajaran memberikan kerangka kerja yang kuat untuk merancang pengalaman belajar yang efektif dalam lingkungan pendidikan kolaboratif dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip komunikasi, teori pembelajaran kognitif, dan kriteria pemilihan media. Pendidik dapat membuat materi yang disesuaikan dengan siswa dan mendorong konstruksi pengetahuan yang bermakna. Nah, melalui strategi pembelajaran inovatif, berdasarkan pendekatan yang berpusat pada peserta didik dan teori media pembelajaran, pendidik dapat membantu individu dan komunitas berkembang dalam dunia yang terus berubah. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.